Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga London Derby antara Arsenal versus Chelsea. The Gunners menjaga asa mereka juara Premier League musim ini dengan mengalahkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laga bertajuk London Derby itu berjalan cukup ketat, di mana kedua tim sama-sama kesulitan membongkar pertahanan masing-masing. Dalam laga seketat ini, detail kecil termasuk set piece kerap menjadi penentu. Chelsea sempat memberikan perlawanan setelah gawang mereka koyak duluan akibat tandukan William Saliba. Namun, Arsenal yang lebih jeli memanfaatkan celah pertahanan Chelsea ketika corner kick yang membuat mereka akhirnya berhasil memenangkan laga. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal turun dengan formasi 4-2-3-1. Mikel Arteta menurunkan semua pemain andalannya untuk laga London Derby melawan Chelsea ini. Viktor Gyökeres dipercaya menjadi ujung tombak. Penyerang asal Swedia itu ditopang Eze di pos nomor 10, serta Saka dan Trossard di sayap. Di belakang Gabriel dan Saliba tetap jadi pilihan utama. Sementara itu Chelsea memain skema di atas kertas 4-2-3-1. Liam Rose Senior menurunkan Mamadou Sarr di sektor center back, berduet dengan Trevoh Chalobah. Absennya Cucurella membuat Hato masuk line up. Santos dan Caicedo di pos double pivot, sementara Reece James main sebagai bek kanan. Di depan Enzo, Palmer, dan Neto menopang Joao Pedro sebagai ujung tombak. Ketika melakukan build up, Chelsea tidak mau terburu-buru. Sejak menit awal, mereka berusaha memainkan bola terlebih dahulu untuk memancing press Arsenal naik dengan shape 3-2-5. Tujuan dari permainan Chelsea ini adalah ketika press Arsenal sudah naik, mereka akan langsung mengirim umpan direct kepada Joao Pedro atau pemain lain di depan. Namun Arsenal tidak banyak terpancing, karena ketika out of possession, anak asuh Mikel Arteta tampak lebih fokus melakukan man marking seperti ini, guna menutup opsi passing Chelsea sebanyak mungkin, terutama lewat tengah. Mereka tidak melakukan press terhadap bola yang berada di back. Terlihat pula Joao Pedro mendapat pengawalan ketat dari Gabriel dan Saliba yang selalu berdiri berdekatan. Marking seperti ini diterapkan guna mencegah terciptanya celah di antara kedua center back yang nantinya bisa jadi sasaran empuk Pedro. Kembali shape 3-2-5 dengan Reece James yang bisa inverted dipakai untuk lakukan kombinasi umpan bersama Palmer yang lebih roaming, namun eksekusi masih kurang sempurna. Build up sabar dengan cara memainkan bola-bola pendek sebetulnya cukup beresiko. Di menit awal, Chelsea pun harus berhadapan dengan resiko itu ketika Sanchez melakukan kesalahan yang membuat Gyökeres berhasil rebut bola. Beruntung kiper Spanyol itu masih bisa amankan. Arsenal pun mengalami kesulitan dalam membongkar pertahanan Chelsea. Ketika sang tuan rumah build up, mereka tidak ragu untuk lakukan high press. Terlihat Caicedo naik hingga ke depan demi lakukan marking kepada Declan Rice. Caicedo dan Santos kerap bergantian naik untuk melakukan high press dengan tujuan mematikan aliran bola dari gelandang pivot tim tuan rumah. Dari statistik terlihat, Reece James dan kawan-kawan lebih kecil di angka PPDE yang artinya lebih intens dalam mengganggu build up lawannya. Sistem man marking yang diterapkan tim tamu cukup menyulitkan The Gunners. Man marking ini pula yang membuat shape bertahan tidak kaku seperti di sini yang terlihat 4-1-4-1 dengan Santos yang marking Eze. Begitu Eze bergerak masuk, Santos juga ikut turun sehingga nampak jadi 5 back. Anak asuh Liam Rose Senior itu terlihat bertahan dengan shape 5 back lantaran Neto juga cukup rajin track back ke belakang, namun dengan garis pertahanan yang relatif tinggi. Di babak pertama ini, terlihat Arsenal lebih sedikit menguasai bola. Namun mereka juga mampu meredam permainan Chelsea sepanjang babak pertama. Dilihat dari XG-nya yang kecil. Dari catatan statistik tadi, terlihat bahwa laga Arsenal versus Chelsea ini berjalan sangat ketat. Angka XG yang kecil menggambarkan betapa sulitnya kedua tim membongkar pertahanan satu sama lain. Dalam situasi buntu seperti ini, kedua tim dituntut memanfaatkan segala cara untuk cetak gol, termasuk set piece.
Arsenal yang dikenal piawai dalam hal set piece berhasil memanfaatkan situasi ini terlebih dahulu. Tandukan William Saliba di menit 21 membuat Chelsea terhenyak. Gol ini lahir dari kesalahan antisipasi Chelsea dalam hal defending set piece. Terlihat di sini, James harus berhadapan dengan dua pemain Arsenal sekaligus di tiang jauh, Zubimendi dan Gabriel. Saat bola ditendang, benar saja Saka mengarahkan bola ke tiang jauh yang langsung dipantulkan kembali oleh Gabriel ke tengah kotak penalti. Saliba yang ada di mulut gawang menyambut kiriman bola itu. Tandukannya membentur SAR, tetapi kemudian disahkan menjadi gol sang pemain Prancis. Chelsea sendiri butuh lebih dari 20 menit untuk bisa membalas. Seolah tak mau kalah, rival sekota Arsenal ini mencetak gol melalui skema yang sama, yaitu set piece dari corner kick. Reece James yang menjadi penendang sepak pojok terlihat hendak melakukan direct corner. Tendangannya melengkung tajam sehingga mengecoh lawan dan dibelokkan Hincapie hingga akhirnya berhasil membobol gawang raya. Memang gol sepak pojok Chelsea baru lahir pada penghujung babak pertama. Namun upaya mereka untuk mencetak gol dari situasi tersebut sudah terlihat jauh sebelum gol itu lahir. Ini adalah momen ketika The Blues mendapatkan corner pertamanya di laga ini. James tampak hendak melakukan direct corner, tetapi eksekusinya kurang akurat sehingga bola mendarat tipis di samping tiang dekat. Tepat sebelum gol terjadi, James kembali mengulang pola serupa. Eksekusi cornernya diarahkan ke tiang dekat. Bola sempat membentur Declan Rice tapi masih bisa diantisipasi Raya. Momen corner kedua itu juga sempat menjadi perdebatan karena bola nampak mengenai lengan Declan Rice. Namun insiden itu bukan termasuk handball karena posisi lengan dianggap natural. The Blues coba mengulang pattern yang sama, menyasar area tiang dekat dari sepak pojok atau melakukan direct corner di momen-momen yang lain. Namun sayang tak ada yang berbuah hasil. Setelah berbagi skor 1-1 di babak pertama, Arsenal dan Chelsea masih bertarung ketat di babak kedua. Statistik kembali membuktikan bahwa kedua tim masih kesulitan membongkar pertahanan masing-masing. JW Fortuna sepertinya sedang memihak Arsenal. Sebuah skema corner yang didapat saat laga berjalan sekitar 1 jam membuahkan 1 gol lagi buat meriam London. Robert Sanchez sempat protes karena ia merasa ada dorongan dari pemain The Gunners. Namun dari tayangan ulang bisa disimpulkan, gol ini tercipta karena kelalaian pertahanan Chelsea, termasuk Sanchez sendiri. Saat bola ditendang, ia terlalu terburu-buru mengejar bola. Para pemain bertahan Chelsea juga terlalu soft dalam melakukan penjagaan. Akhirnya, Timber dengan mudah memenangkan duel bola udara yang membuat jala Sanchez kembali bergetar. Dalam kondisi tertinggal, Chelsea masih cukup kesulitan membongkar pertahanan sang tuan rumah. Namun nasib apes malah menimpa mereka ketika Pedro Neto mendapat kartu kuning kedua. Pemain yang sudah mendapat kartu kuning akibat protes berlebih pasca gol Timber itu harus meninggalkan lapangan akibat tackle-nya kepada Martinelli. Rossinior coba merespon keadaan dengan melakukan pergantian di beberapa menit terakhir, terutama mengganti para pemain yang sudah terkena kartu kuning. Namun kehilangan satu pemain membuat Chelsea lebih rentan melakukan kesalahan. Di sini kesalahan koordinasi membuut Eberechi Eze mendapatkan 1 peluang bagus. Untung Sanchez masih cukup sigap amankan gawangnya dari tembakan mantan pemain Crystal Palace itu. Pada menit-menit akhir, pemain yang baru masuk dari bench Alejandro Garnacho sempat ciptakan peluang emas. Crossing yang ia lepas dari half space kiri dan semula diberikan untuk João Pedro malah tak terbendung mengarah ke gawang raya. Sayang upaya itu gagal membuahkan hasil karena ia berhasil amankan gawangnya dengan sigap. Sebagai catatan, crossing-crossing dari half space memang jadi ciri khas Rossinior yang sudah ia perkenalkan sejak laga debutnya di Chelsea. Di momen ini, James melepas early cross dari area yang mendekati half space, tapi sayang tak ada satupun pemain yang menyambut crossing tersebut. James kembali melakukannya di babak kedua, tapi lagi-lagi tak ada pemain yang menyambut umpan silangnya. Laga akhirnya tuntas dengan kemenangan 2-1 Arsenal memperpanjang rekor unbeaten Mikel Arteta dalam laga melawan Chelsea. Kemenangan tersebut membuat mereka kembali menjauh dari kejaran Man City dengan jarak 5 poin di tabel klasemen sementara. Adapun bagi Chelsea, kekalahan ini membuat mereka tertahan di urutan ke-6, tertinggal 6 poin dari Aston Villa
yang merupakan tim terdekat di zona OCL. Mikel Arteta masih dinanti jadwal berat, di mana mereka akan berhadapan dengan Brighton di laga berikutnya. Chelsea sementara itu juga akan menghadapi lawan berat yakni Aston Villa pada pekan ke-29.